Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu bersama-sama melalui tatap maya ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu berusaha untuk istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Sahabat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan pandemi. Mari kita tetap patuh menjalankan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker kita hendak berkeluar rumah, mencuci tangan atau berwudu kita hendak keluar atau kita kembali tiba di rumah, menjaga jarak ketika kita berada di kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Kalau memang tidak ada kepentingan, lebih baik kita di rumah saja. Dan senjata ampuh umat mukmin adalah berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada saat ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berguna untuk diri kita pribadi dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan ketika kita bermasyarakat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi qayyum atubin min jamil ma'asi wa falakal hamdu ya maulana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayai minhum wa ansumat. Innaka qaribun mujibud du'a ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Wa sallallahu Muhammad wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillah, acara kita pembelajaran pagi hari ini telah sama-sama kita buka dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari sama-sama kita belajar hari ini. Siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, siapkan pulpennya, hadir tepat waktu. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang thaharah, tentang bersuci, yang mana kita akan bahas thaharah dulu. Nanti di selanjutnya akan kita bahas tentang najis dan hadas dan tata cara thaharah. Sobat pintar dalam melihat di sana materinya thaharah, bersuci atau thaharah. Di sana ada tangan yang lagi menadangi air keluar yang dari keran. Artinya kita bersuci, mensucikan apa yang kita sucikan. Mari kita saksikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, peserta didik dapat memahami konsep thaharah. Jadi peserta didik atau sobat pintar itu dapat memahami konsep thaharah itu apa aja sih? Thaharah, pengertian thaharah, tujuannya, tata caranya, bagaimana cara berthaharah yang baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat peta konsep materi tentang thaharah. Artinya sobat pintar dapat membuatnya, sudah terbayang setelah mempelajari video ini, melihat video ini sudah terbayang thaharah. Arti thaharah itu pengertiannya dulu, terus alatnya, macam-macam thaharah dan sebagaimana lainnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tentang thaharah. Jika kita sudah mempelajari video ini, sobat pintar diharapkan tahu apa sih makna thaharah. Oke, tahukah sobat pintar apa itu thaharah? Tahu tidak ya? Ayo coba kita berpikir dulu, tahu tidak apa itu thaharah? Nih, kita lihat. Iya, berpikir. Ayo coba sobat pintar sudah mulai berpikir apa sih thaharah? Oh, thaharah itu wudu, mandi. Ya, banyak ya macamnya ya, bersih-bersih ya. Yo, apakah sobat pintar sudah terbiasa melakukan thaharah? Sudah terbiasa belum sobat pintar? Ayo melakukan thaharahnya. Kalau peserta didik udah terbiasa belum berthaharah, tentu berthaharahnya dengan baik ya. Jangan salah, dari kanan duluan atau kirinya duluan ya. Nanti tadi video selanjutnya akan kita bahas agar thaharah ini tidak salah benar-benar. Karena ketika kita thaharahnya keliru atau salah, maka kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat kita tidak sah.
Toharo artinya bersuci dari najis dan hadas. Toharo itu bersuci dari najis dan hadas. Itu toharo, pendek kan, simple. Toharo bersuci dari najis dan hadas. Lalu apa najis dan hadas itu, ya kan? Pasti menjadi pertanyaan, apa sih najis dan hadas itu? Baik, coba sini sobat pintar bisa lihat. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi najis itu ada kotoran, ya, yang bisa kita lihat. Berarti kan kita tahu ini ada kotoran, ini terhalang nih karena tinta atau kotoran cecak dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita bersihkan dulu. Ini menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf dan lain sebagainya. Nah, hadas ini lebih tidak terlihat, ada artinya pada diri seseorang. Misalnya haid, kan kita nggak tahu dia, kalau dia nggak ngomong dia haid terus dia mimpi basah ketika laki-laki, kalau dia nggak cerita kita tidak tahu. Jadi orang itu yang tahu hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hadas. Kalau najis kita bisa lihat, kita bisa tahu bau warnanya. Kalau hadas itu lebih ke diri seseorang, pribadi orang itu sendiri. Baik, ini dalil tentang toharoh. Dalil tentang toharoh ini yang pertama ini yaitu Bapak ambil dari surat Al-Baqarah ayat 222 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Kata Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Haid itu tentang haid, ya. Terus qul huwa adzal fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, qul katakan Muhammad, huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan kepada mereka, artinya Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan bahwa adalah haid itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istrimu pada waktu haid. Artinya ketika orang sedang haid, perempuan sedang haid lagi dalam keadaan kotor, dia tidak boleh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah lanjut firman-Nya, wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Wala, dan jangan, kata Allah, dan jangan apa? Taqrabuhunna hatta yatuhurn. Kamu dekati mereka sebelum mereka bersuci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila ketika mereka telah bersuci, campulah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah bersuci, sudah selesai haidnya, baru mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai. Apa yang disukai Allah? At-tawwabina, yaitu orang-orang yang bertaubat, orang yang selalu beristighfar, introspeksi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbu, dan Allah juga suka. Apa yang Allah sukai? Al-mutatahhirina, yaitu orang-orang yang mensucikan dirinya, orang yang sering bersuci, baik mensucikan dirinya dari perbuatan yang syirik, iri, dengki, dan mensucikan zahirnya, yaitu berwudu. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Allah juga berfirman di sana, Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Maidah ayat 6 ini, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, ketika kita hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan niatnya bagimu. Tidak menemukan air, maka fatayammamu, maka bertayamum. Allah menyuruh kita bertayamum. Sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum, maka bertayamum dengan tanah yang bersih. Famsahu, sapu biwujuhikum, bersihkan, sapulah muka dan tanganmu dengan tanah. Jadi
Kalau kita tidak menemukan air, Allah menyuruh kita bertayamum. Jadi jelas, ini Al-Maidah ayat 6 ini Allah mengajarkan kita untuk bersuci. Tahara dibagi menjadi dua. Yang pertama tahara ma'nawiyah. Apa sih itu tahara ma'nawiyah? Tahara ma'nawiyah adalah tahara yang merupakan bersuci rohani. Misalnya membersihkan segala penyakit hati, iri, dengki, riak, dan lainnya. Jadi maknawi ini kita membersihkan diri kita. Hati kita bersihkan dari penyakit, iri, dengki, riya, syirik, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada taharah hisia, ini adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis. Taharah maknawi membersihkan hati. Kalau taharah hisia ini membersihkan tubuh atau badan kita yang terkena najis. Segala jenis kotoran kita bersihkan, maupun hadas besar atau hadas kecil. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air, seperti berwudu, mandi wajib, tayamum bila tidak ada air. Nah, tadi Allah sudah jelaskan di surat Al-Maidah, kalau kita tidak menemukan air, kita bertayamum, kata Allah. Alat-alat untuk taharah. Apa sih alat-alat yang boleh untuk bertaharah itu? Yang pertama, alat untuk taharah itu adalah Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Jadi Allah itu memudahkan kita. Allah tidak mempersulit untuk bersuci. Misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tapi kita juga bisa menggunakan benda-benda padat seperti tanah, batu, kayu, daun, kertas, serta benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air. Jika memang tidak dapat air atau tidak menemukan sumber air, jadi kita boleh menggunakan benda padat. Kita dalam buang air besar, buang air kecil, kita boleh menggunakan. Kalau nggak ada batu, ada kayu atau daun, boleh menggunakan, tapi harus sampai bersih. Kalau tidak ada air ya, tisu, kertas, dan lain sebagainya bisa ya. Yang penting itu adalah suci alat tersebut. Ini macam-macam air, itu juga ada macam-macam. Yang pertama itu air mutlak. Apa sih air mutlak? Coba kita lihat air mutlak. Air mutlak adalah air yang mensucikan. Terdapat 7 jenis air mutlak. Ini ada 7 macamnya jenis air mutlak. Jadi kalau air yang ada di sini berarti air mutlak. Ini suci, yang dapat mensucikan. Apa saja sih air mutlak itu? Air hujan, air sumur, air laut, air sungai, danau, telaga, air mata air yang bukan air mata dari kita, ini air mata air ya. Air dari mata air maksudnya, bukan air mata kita. Terus air salju dan air embun. Itu namanya air mutlak dan bisa kita pakai untuk bersuci, untuk berwudu boleh, untuk mandi boleh. Emang kalau air embunnya cukup ya, bukan air mata. Buat air mata, kalau air mata kita buat mandi nggak boleh ya, untuk bersuci juga nggak boleh. Ini maksudnya mata air ya. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan. Nah, airnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Air apa? Yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, airnya, maksud air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, yaitu airnya air halal yang diminum, yang bisa kita minum. Siapa? Air teh, air kopi, air sirup, air kelapa. Itu air itu suci, boleh diminum, tapi tidak boleh buat bersuci. Masa air kopi kita buat bersuci, kita wudhu pakai air kopi yang ada digerubutin semut. Air teh kita bersuci, atau air teh kita lagi buang air kecil atau buang air besar, kita membersihkannya menggunakan air teh atau air sirup. Kacau, kita tidur digerubutin semut. Nah, itu maksudnya airnya suci, bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air musyamas. Apa sih air musyamas ini? Air musyamas yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana, selain emas dan perak ya. Artinya selain terbuat dari emas dan perak itu, airnya ini makruh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Kalau airnya di dalam bejana, baskom, aluminium, plastik kita jemur, air itu akan panas. Nah, makanya ini makruh. Air mustakmal. Apa air mustakmal? Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air mustakmal ini air yang udah kita pakai untuk wudhu. Misal kita pakai untuk wudhu nih, jatuh airnya kita tadangin di baskom, atau di mana habis kita mandi kita tadangin di baskom. Nah, airnya ini, air bekas wudhu kita, air bekas mandi wajib kita ini, bekas cuci tangan kita ini tidak boleh kita pakai untuk bersuci, untuk berwudu atau untuk mandi wajib. Air tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau maupun warnanya. Yang tadi ya kita pakai berwudu kan mungkin nggak berbau, tapi air itu disebut air mustakmal, sudah dipakai, jadi tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci ya. Terus air muntanajis. Apa yang dimaksud dengan air muntanajis? Air muntanajis itu air yang sudah terkena najis. Artinya ada air
Nah, ketika kita berwudu ada kita lihat kotoran cicak di situ. Ini air namanya air mutanajis, air yang sudah terkena najis, baik sudah berubah rasa, warna dan baunya maupun tidak berubah dalam jumlah yang sedikit kurang dari 2 kola. Nah, menurut para ulama kontemporer kalau airnya lebih dari 2 kola, walaupun ada kotoran cicaknya di situ, boleh kita pakai untuk bersuci, untuk berwudu atau untuk mandi wajib. Tadi macam-macam air ada berapa? Air mutlak, air suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Terus air musyamas, terus air mustakmal, terus air mutanajis. Nah, 5 macam air yang harus sobat pintar pahami sebelum kita melaksanakan toharo atau kita bersuci. Apa sih tujuan daripada toharo ini? Tentu punya tujuan. Yang pertama untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan ibadah. Itu pertama, untuk membersihkan badan kita, pakaian kita, tempat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, ya. Itu tujuan toharo yang pertama. Yang kedua tujuannya itu dengan bersih badan dan pakaiannya seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Ketika kita bersih berwudu kan lebih cerah kelihatannya. Coba deh kita lihat habis kita pulang kusam dari mana kan kena sinar matahari, habis itu kita wudu, kita lihat di orang cerah. Habis bangun tidur, coba habis bangun tidur kita nggak cuci muka, sekalian aja kita wudu biar dapat pahalanya. Menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadzafatul minal iman. Kebersihan itu dari sebagian dari iman. Kebersihan di sini maksudnya bukan hanya kita aja ya, tempat segala macamnya tempat ketika kita untuk beribadah kepada Allah itu juga harus bersih. Terus kita lihat yang keempat apa? Seseorang yang menjaga kebersihan baik badan, pakaian ataupun tempat tidak mudah terjangkit penyakit. Tuh. Apalagi dalam keadaan pandemi saat ini, bagusnya kita tidak hanya mencuci tangan, tapi kita berwudu. Hendak keluar rumah dan kembali dari rumah kita berwudu, insya Allah tidak mudah terjangkit penyakit dan akan memberikan cahaya pada wajah kita. Terus yang terakhir tujuannya adalah seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Ketika orang membersihkan dirinya, sering berwudu, terus membersihkan tempat lingkungan rumah dan sekitar macamnya dirapi, menunjukkan cara hidup yang sehat dan disiplin. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk, dimanapun kita berada saat pandemi ini, mari kita tetapkan tidak hanya mencuci tangan saja, tapi kita berwudu. Ketika hendak ke rumah kita berwudu, pulang dari luar kita berwudu, agar benar-benar kita yakin kepada Allah, insya Allah penyakit semuanya hilang. Dan ketika kita keluar rumah, jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas tontonan video ini, terima kasih atas like-nya, terima kasih atas komennya, terima kasih atas subscribe-nya di channel YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jauhkan kita dari pandemi ini dan Allah berikan kita karunia yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Kita akan tetap di toharo, jangan kemana-mana, tapi kita akan bahasnya yaitu tentang hadas dan najis dan tata cara toharonya seperti apa, agar kita tidak salah dan tidak keliru. Tetap pantengin channel ini dimanapun sobat pintar berada. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas salah dan khilaf, karena kesalahan itu terdapat dalam diri Bapak pribadi dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.